Selamat datang kembali di Raftel Sport, tempat di mana kita mengupas tuntas drama, taktik, dan narasi terbaik dari dunia sepak bola. Hari ini, sorotan utama dunia tertuju pada satu negara yang selalu identik dengan sepak bola indah, Jogo Bonito. Ya, tim nasional Brasil. Tepat pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026, atmosfer di Rio de Janeiro terasa berbeda. Ribuan pasang mata bersiap memadati stadion ikonik Maracana, bukan untuk merayakan sebuah trofi, melainkan untuk menyaksikan langkah krusial terakhir Seleção sebelum mereka terbang ke Amerika Utara. Lawan mereka malam ini adalah Panama. Di atas kertas, ini mungkin terlihat seperti laga persahabatan biasa. Namun, bagi Carlo Ancelotti, ini adalah arena pembuktian. Ini adalah gladi bersih terakhir sebelum peluit Piala Dunia 2026 dibunyikan. Setelah rentetan hasil yang kurang meyakinkan di babak kualifikasi zona CONMEBOL, ujian sesungguhnya bagi pelatih asal Italia ini baru saja dimulai. Pertanyaannya, mampukah Don Carlo menjawab ekspektasi ratusan juta rakyat Brasil yang sudah kehausan akan gelar juara? Mari kita tarik mundur sedikit ke belakang dan melihat fakta sejarah yang membuat bulu kuduk merinding. Sadarkah kalian bahwa ada sebuah pola mistis yang sedang menghantui timnas Brasil? Sepanjang sejarah mereka, Brasil pernah mengalami puasa gelar Piala Dunia selama 24 tahun, tepatnya setelah era magis Pelé di tahun 1970 hingga penalti Roberto Baggio yang melambung di tahun 1994. Menariknya, di mana Piala Dunia 1994 itu digelar? Benar sekali, di Amerika Serikat. Kini, kutukan 24 tahun itu kembali menghantui. Sejak Ronaldo Nazario mengangkat trofi di Yokohama pada tahun 2002, Brasil belum pernah lagi menyentuh partai puncak. Dan secara kebetulan yang luar biasa puitis, Piala Dunia 2026 ini kembali digelar di daratan Amerika. Carlo Ancelotti bukanlah nama sembarangan. Ia adalah Raja Eropa. Namun, rekam jejak awalnya bersama Seleção mengundang banyak kerutan di dahi. Catatan 5 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan, termasuk kekalahan pahit 1-0 dari Bolivia yang membuat Brasil terdampar di posisi kelima klasemen akhir CONMEBOL, adalah rapor merah. Ancelotti tahu, ia tidak punya ruang lagi untuk beralasan. Laga melawan Panama malam ini di Maracana bukan sekadar memoles taktik, ini adalah upaya mengembalikan harga diri dan membangun ulang mentalitas juara yang sempat runtuh. Sayangnya, persiapan matang yang ada di kepala Ancelotti harus berbenturan dengan realitas kalender sepak bola Eropa. Jelang laga krusial melawan Panama ini, Brasil dipastikan tampil pincang di sektor pertahanan. Dua pilar utama mereka, Gabriel Magalhaes dan Marquinhos, harus absen. Keduanya sedang berada di Budapest akhir pekan ini, membela klub mereka masing-masing, Arsenal dan Paris Saint-Germain, dalam partai puncak yang sangat menguras tenaga. Kehilangan dua bek tengah utama ini memaksa Ancelotti untuk memutar otak dan melakukan eksperimen darurat. Di depan penjaga gawang andalan, Alisson Becker, Ancelotti kemungkinan besar akan menurunkan duet pelapis, Gleison Bremer dan Leo Pereira. Bremer memang tampil solid bersama Juventus, namun membangun chemistry mendadak dengan Pereira di level internasional dan di bawah tekanan publik Maracana adalah perkara berbeda. Di posisi bek sayap, Danilo dan Alexandro tampaknya masih menjadi opsi paling rasional untuk menjaga keseimbangan. Uji coba melawan Panama ini akan menjadi stres test yang sempurna bagi kuartet lini belakang darurat ini. Apakah mereka mampu menjadi tembok kokoh, atau justru memperlihatkan lubang menganga yang bisa dieksploitasi lawan-lawan mereka di fase grup Piala Dunia nanti? Jika lini belakang sedang mengalami krisis identitas, kondisi berbeda justru terjadi di lini tengah dan depan. Disinilah Ancelotti mendapatkan suntikan tenaga dan moral yang luar biasa dari koneksi Old Trafford. Casemiro dan Matheus Cunha tiba di kamp latihan timnas Brasil di Teresópolis dengan kepercayaan diri yang meluap-luap. Keduanya baru saja menyelesaikan musim 2025 hingga 2026 dengan torehan yang sangat impresif bersama Manchester United. Menariknya, lonjakan performa kedua pemain ini terjadi berkat sentuhan dingin dari pelatih interim Setan Merah, Michael Carrick. Di bawah arahan Carrick, Casemiro kembali menemukan bentuk terbaiknya sebagai jenderal lapangan tengah yang tak tertembus, sementara Matheus Cunha berevolusi menjadi penyerang modern yang versatile, tajam,
dan memiliki pergerakan tanpa bola yang sangat mematikan. Malam ini melawan Panama, Casemiro diprediksi akan bertandem dengan Bruno Guimaraes di ruang mesin Seleção, membentuk double pivot yang tak hanya kuat memutus serangan, tapi juga cerdas mengatur tempo. Sementara itu, di lini serang, absennya striker utama memberikan panggung emas bagi Matheus Cunha. Diapit oleh dua winger eksplosif, Vinicius Junior di kiri dan Raphinha di kanan, Cunha diharapkan mampu menjadi ujung tombak yang menerjemahkan kreativitas lini tengah menjadi gol. Ketajaman Cunha yang sudah terasa di kerasnya Liga Inggris bersama Man United akan diuji malam ini. Namun, membicarakan timnas Brasil hari ini tidak akan lengkap tanpa menyinggung satu nama yang terus menjadi pusaran kontroversi, Neymar Junior. Saat Ancelotti mengumumkan 26 nama skuad Piala Dunia di Museum of Tomorrow pertengahan Mei lalu, masuknya nama Neymar menjadi headline di seluruh dunia. Pemain berusia 34 tahun ini tiba di pemusatan latihan dengan membawa cedera otot betis level 2 yang ia dapatkan saat membela Santos. Tim medis Brasil memprediksi ia harus menepi setidaknya selama 2 hingga 3 pekan. Keputusan Ancelotti untuk tetap membawa pemain yang sedang cedera ini memicu kemarahan beberapa pihak. Mantan kiper timnas Brasil, Fagner Fernando Veloso, melontarkan kritik pedas di media lokal. Veloso menyebut pemanggilan Neymar sebagai sebuah absurditas dan menuduh sang mega bintang hanya memilih-milih pertandingan mudah saat bermain di klub. Namun, Ancelotti berdiri tegap membela keputusannya. Dalam konferensi pers kemarin, Don Carlo menegaskan, Neymar akan bersama kami. Kami yakin dia akan pulih tepat waktu untuk laga perdana, atau paling tidak di laga kedua fase grup. Ancelotti paham betul bahwa skuadnya saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan dan karisma. Meskipun secara fisik Neymar mungkin belum 100%, kehadirannya di ruang ganti dianggap krusial sebagai sosok pemimpin spiritual yang mampu memikul tekanan media. Melawan Panama malam ini, Neymar memang hanya akan menjadi penonton di pinggir lapangan, namun bayang-bayangnya akan terus mengikuti setiap langkah skuad Seleção. Lalu, bagaimana dengan lawan mereka? Panama tidak datang ke Rio de Janeiro hanya untuk sekadar meminta jersey para bintang Brasil. Los Canaleros sedang dalam motivasi tinggi menyambut partisipasi kedua mereka sepanjang sejarah di putaran final Piala Dunia setelah debut mereka di Rusia pada 2018. Panama tahu bahwa Brasil sedang bermasalah dengan lini pertahanan darurat mereka. Panama yang mengandalkan kecepatan transisi serangan balik bisa saja memberikan kejutan pahit jika Casemiro dan kolega lengah. Bagi Brasil, laga di Maracana ini adalah pisau bermata dua. Jika mereka menang meyakinkan, ini akan menjadi suntikan moral yang masif sebelum terbang ke Amerika. Namun, jika mereka tampil melempem, atau bahkan kalah, tekanan dari publik Brasil akan menjadi bola salju yang bisa menghancurkan mental tim sebelum turnamen sesungguhnya dimulai. Ancelotti pernah berkata, tim yang sempurna tidak akan memenangi Piala Dunia. Tim yang paling tangguh, resilient, lah yang akan menang. Malam ini, di hadapan publik Maracana, Brasil harus mulai menunjukkan ketangguhan itu. Perjalanan menuju gelar ke-6, Hesa Champion, resmi memasuki babak akhir. Beban 24 tahun kegagalan kini bertumpu di pundak seorang pelatih asal Italia dan sekumpulan pemain yang sedang mencari jati diri. Akankah eksperimen pertahanan Ancelotti berhasil menahan laju Panama? Dan mampukah Matheus Cunha membuktikan kapasitasnya sebagai predator utama Seleção? Bagaimana menurut kalian, Raftelizer? Apakah Brasil asuhan Carlo Ancelotti ini mampu mengakhiri kutukan 25 tahun di Piala Dunia 2026 nanti? Ataukah pemanggilan Neymar yang sedang cedera justru akan menjadi blunder terbesar Ancelotti? Coba tuliskan opini tajam kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan analisis kami, share ke teman-teman pecinta sepak bola lainnya, dan pastikan kalian sudah subscribe Raftel Sports Story agar tidak ketinggalan update paling mendalam seputar Piala Dunia 2026. Saya pamit undur diri, tetap semangat, jaga sportivitas, dan sampai jumpa di narasi Raftel Sport selanjutnya.